Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ferdi Taras. Yang kali ini gue akan ngebahas sedikit lebih beda, yaitu tentang tips karir. Oke, tips karir kali ini adalah tentang menghadapi orang-orang toksik atau racun yang kita temuin di tempat kerja. Nah, seperti yang kita tahu nih, kalau kita zamannya dulu di sekolah kan pasti ada orang yang suka ngebully, ada orang yang suka ngata-ngatain, ngegosipin, atau mungkin ya membuat sesuatu pendapat atau opini yang nggak bagus tentang kita, which is sebenarnya itu nggak benar gitu loh. Nah, di tempat kerja, jangan sedih, banyak juga. Nah, gimana sih caranya menghadapi toxic people atau orang-orang yang seperti racun dalam kehidupan karir kita ini? Nah, kalau gue boleh sharing, jadi sebenarnya gini, um, toxic people itu semua kembali lagi ke kitanya. Kita bisa menghadapi mereka atau enggak. Ada kalanya toxic people ini begitu kuat racunnya, ibaratnya kayak cyanida deh gitu. Sekali minum langsung orang bisa semaput gitu loh. Nah, toxic people ini juga bisa begitu ke kita dalam hal pekerjaan. Misalkan mereka suka ngebully gitu. Bullying itu nggak serta-merta physically ya. Bisa jadi dari statement, ucapan. Mereka merasa diri mereka yang paling benar, mereka merasa diri mereka superior, dan tanpa mereka sadari juga, kadang-kadang mereka juga ngebully tanpa ada perasaan, oh gue ini lagi ngebully loh. Enggak, itu banyak banget kejadian dan bikin orang jadi males kerja, nggak semangat, jadi pengen resign, atau mungkin yang paling parah adalah HRD atau atasannya percaya akan pendapat si toxic people ini dan dia jadinya dikeluarkan atau dikenain SP. Gila banget ya. Well, that's the truth, that's the reality of life gitu. Jadi gimana sih cara menghadapi toxic people dalam lingkungan kerja ini? Nah, ada 6 tipe toxic people yang harus lo hindarin. Tapi kalau misalkan nggak bisa dihindarin nih, misalkan dia ada duduk di samping lo gitu, atau mungkin dia sendiri adalah atasan lo, ada cara untuk menghandle-nya gitu, atau menghadapinya. Gimana sih? Oke, kita simak ya, satu persatu. Toxic people yang tipenya adalah suka ngegosip. Gua rasa semua orang suka ngegosip ya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena hampir semua media pasti punya tayangan gosip. Secara alami tuh mereka tuh memang menyenangkan ya, kayak oh gue tahu update tentang dia, jadi gue kesannya ada bahan atau topik pembicaraan tentang orang tertentu atau selebriti tertentu. The problem is di dunia kerja ada kalanya orang yang berprestasi atau orang yang terlihat lebih jadi terkesan seperti selebriti dan paling enak adalah digosipin. Kalau misalkan kita nggak suka sama dia atau orang lain banyak yang nggak suka sama dia, langsung digosipin lah itu biar dia nggak nyaman, nggak betah, dan akhirnya dia mengundurkan diri. Gila, jahat banget ya. Tapi ya emang begitu kenyataannya. Oke, orang yang suka ngegosip ini kelihatannya jelas banget kok gitu. Satu, mereka sangat talkative. Talkative-nya dalam artian bukan soal pekerjaan, tapi tiba-tiba kayak ngumpul-ngumpul, tahu nggak sih, tahu nggak sis, tahu nggak apa, ini, gitu. Kayaknya, gila, kayaknya kalau nggak ada dia nggak rame, dalam artian harus ada cerita-cerita baru tentang kehidupan kantor gitu loh. Jadi, buat beberapa orang, keberadaan orang ini tuh penting, karena mereka yang diem aja, mereka jadi seneng gitu. Ada, oh gue tahu ternyata si dia begini, oh gue tahu ternyata si dia begitu. Bisa jadi buat entertainment, bisa jadi emang psychologically mereka nggak happy dan mereka merasa happy akan gosip-gosip tersebut yang didatengin dari orang ini gitu. Nah, gimana sih cara menghadapinya? Gampang sebenarnya. Kalau misalkan dia udah mulai datang nih, nyamperin meja lu, lu tau gak sih, atau apa, lu cukup mendengarkan aja. Oh gitu ya, oh gitu. Oke, cukup mendengarkan tanpa harus berpartisipasi atau ikut-ikutan. Karena yang perlu kita hati-hati adalah ketika kita berpartisipasi dan kita memberikan respon, komentar, yang benar lo, yang gue tahu sih dia begini-gini nih loh. Bisa jadi dia ngegosip itu hanya untuk sekedar memancing lo. Dan komentar lo tadi akan disampaikan ke orangnya atau ke orang lain
tahu nggak sih, menurut si Ferdi itu dia begini-gini loh gitu. Ternyata dia juga tahu. Runyam deh, panjang soalnya. Dan jadinya tuh kita semakin kayak apa namanya, jadi salah satu bagian dari pergosipan ini gitu. Jadi kalau menurut gue, lu cukup iyain aja, oh kayak gitu ya, oh oke oke gitu. Nah kalau misalkan dia udah semakin annoying, semakin ganggu, ketika nih orang datang, lo langsung menghindar aja gitu. Bentar ya, gue mau ke toilet dulu. Bentar ya, gue mau beli kopi dulu gitu. Bentar ya, gue lagi dipanggil. Sebisa mungkin hindarin engagement atau apa, terhubung sama pembicaraan dia ini gitu. Karena kembali lagi kita nggak pernah tahu tipe penggosip seperti apa sih ini orang gitu. Bisa jadi dia adalah tipe gosiper yang backstabber. Jadi opini lo akan dibalikin, diputar-balikan fakta oleh dia. Dan sedangkan kalau dia menggosip ke orang lain, bisa jadi yang terjadi sebaliknya. Intinya jangan sampai lo jadi terperangkap di tengah-tengah drama gosip-gosip ini. Oke? Masuk ke tips yang kedua adalah tipe orang yang nggak pada tempatnya, atau ibarat kata inappropriate. Apa sih yang maksudnya inappropriate atau tidak pada tempatnya? Oke, misalkan dalam sebuah conversation atau pembicaraan gitu, tiba-tiba dia bertanya, kamu udah berkeluarga belum sih gitu. Oh, misalkan kamu menjawab sesopannya, oh belum. Terus dia tiba-tiba melanjutkan lagi, kenapa bisa belum, emang kamu kenapa gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini sebenarnya di tempat kerja itu sangat tidak pas, tidak pada tempatnya, karena itu bukan urusan pekerjaan. Jadi memang banyak orang yang seperti itu, terutama orang-orang yang cenderung tua, yang cenderung kepo sama urusan orang lain, itu banyak sekali. Dan lu sebenarnya nggak perlu sensitif akan hal tersebut, karena itu basically ibaratnya bawaan umur ya, bawaan era mereka tinggal apa hidup gitu. Tapi ada juga banyak milenial yang keponya terlalu annoying juga. Jadi emang tidak pada tempatnya, bukan karena mereka tua, tapi karena mereka nggak dididik sama orang tuanya untuk menjadi orang yang punya proper attitude atau etika. Nah, agak susah nih kayak gini kan. Gimana sih cara menghadapinya? Cara menghadapinya sangat mudah. Jaga jarak. Nah, memang menjaga jarak itu terdengar mudah, menghindarin gitu, bisa jadi menghindarin, tapi bisa jadi dengan tidak memberikan statement atau tidak memberikan jawaban. Itu sebenarnya harusnya dia udah memahamin kalau lo itu tidak nyaman akan pertanyaan dari dia gitu. Ya ibaratnya kayak kalau misalnya kita lagi ngumpul terus tiba-tiba kapan kawin gitu, itu kan nggak enak ya, itu urusan pribadi orang gitu loh, personal space. Dan kalau misalkan lo memutuskan untuk tidak menjawab, itu sebenarnya tidak apa-apa gitu loh. Dan kalau misalkan lo dianggap sebagai orang yang rude, kasar, karena lo tidak mau menjawab pertanyaan dia, well kembali lagi konteksnya adalah bukan soal pekerjaan, dia jadinya kepo, dan lo bisa laporkan hal ini ke pihak HRD atau staf personalia. Kenapa? Karena hal tersebut sudah melewati batas. Dan kadang-kadang batasan-batasan yang dia lewatin ini itu akan kembali ke topik pertama, yaitu akan jadi topik gosip. Bisa jadi mungkin kalau misalkan kalian udah akrab, mungkin ya jadi teman. Tapi kalau ini dia nggak akrab, baru kenal, dan mungkin jokesnya tidak pada tempatnya. Asli ini gue jadi ingat satu pengalaman. Jadi gue punya tim, ada anak baru. Terus ada ibu-ibu tua ini dari gedung lain, ibaratnya dia dari departemen lain yang ibaratnya bukan bagian kantor kita, cuman beda sister company aja gitu. Cuman emang nih ibu-ibu ini ibaratnya ratu gosip yang semua orang udah tahu lah ini orangnya kayak gimana. One day dia datang ke meja gue dan tim gue, dan gue perkenalkan nih, hai, ini gitu. Terus lu tahu nggak dia ngomong apa? Oh, lu yang cabe-cabean ya, yang lonte itu ya? Oh my god,
Maksudnya umur lu udah 45-an ke atas dan lu nggak bisa punya rasa hormat ke yang lebih muda. Mereka juga nggak gila hormat sama lu, mereka juga nggak kenal sama lu, tapi setidaknya lu punya sopan santun dikit ke orang-orang. Lu katanya udah senior, katanya udah manajer, tapi kok tingkah laku lu kayak gitu sih? Menjadi so asik itu memang kadang-kadang bisa jadi backfire ya, itu contohnya. Tidak pada tempatnya. Dan hal itu langsung gue aduin ke HRD, dan HRD pun juga bilang itu sangat tidak tepat dan tidak sopan. Jadi jangan takut untuk aduin hal-hal seperti itu ke HRD lo. Jangan takut dibilang tail atau tukang ngadu, karena itu memang tidak pada tempatnya di tempat kerja, di orang-orang, kepada orang-orang yang tidak lo kenal baik. Karena lo cuman berada di situ untuk kerja gitu loh. Kalau kecuali lo udah sahabatan lama, udah setahun, udah akrab, udah sering spend time bareng, baru deh lo bercanda-bercandaannya yang agak melebihi batas. Tapi tetap aja itu it doesn't make any sense. Oke, tipe orang yang ketiga yang lo harus lo hindarin adalah tipe si negatif. Si negatif ini memang terlihat mungkin ada beberapa yang tidak terlalu dominan. Tapi ketika kalau lu ngobrol sama dia, yang ada lu langsung merasa, ih kok ini orang negatif banget ke orang lain. Oh dia kok bikin kita langsung depresi ya. Jadi apapun yang kita omongin sama dia, pasti nggak ada sesuatu yang bikin positif, bahagia, ataupun memotivasi gitu. Ya kita nggak bisa berharap semua orang adalah motivator. Tapi setidaknya jangan ngomong yang serba negatif gitu. Kayak, aduh mengeluh terus kerjaannya gitu. Kayak misalkan, aduh gaji gue kecil banget, tapi kerjaan gue banyak banget, tapi jam kerja gue juga banyak, terus gue nggak diapresiasi. Well, kalau lu sampai segitu nggak happy-nya, lu cabut aja dari sini, lu cari kerjaan yang bikin lu happy, iya nggak sih? Setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Mau lu happy, tapi gajinya sedikit, atau mungkin lu nggak happy tapi kompensasinya gajinya besar, atau mungkin gaji oke, gaji oke terus lain-lainnya happy, tapi mungkin lu nggak cocok sama orang-orangnya. Nobody is perfect, nothing is perfect gitu. Jadi kayak ibaratnya ya ada sesuatu hal yang harus lu sesuaikan dengan apa yang lo bisa gitu loh. Misalkan, oh ternyata banyak bullying ya, tapi gaji tinggi gitu. Terus kerjaannya capek atau nggak terlalu capek. Atau mungkin justru kerjaannya enteng, gaji gede, tapi dia jadi merasa bosan. Ya itu resiko lo. Maksudnya, lu udah di dunia kerja, lu udah gede, lu harus bisa ngatur sendiri lah porsinya ada di mana, apa yang lu cari dalam hidup ini, dalam dunia pekerjaan gitu loh. Kalau emang semuanya nggak cocok sama lo, dan start untuk jadi entrepreneur. Nggak ada yang ngatur, tapi yang ada lo harus ngatur anak buah lo harus ngatur keuangan lo sendiri, lo harus ngatur cash flow, lo harus ngatur revenue yang datang dari mana gitu. Jadi coba hadapin orang-orang yang serba negatif ini dengan hal-hal yang positif. Jadi misalkan, aduh kerjaanku banyak banget. Ya udah, kita coba lihat, mungkin kerjaannya banyak, mungkin kita manajemen waktunya gini. Oh tapi gue nggak ada waktu gitu. Oh ya udah, mungkin waktunya lu bisa atur, jangan break terlalu lama, atau mungkin lo datang lebih on time atau datang lebih awal, jadinya lo bisa punya waktu banyak. Oh tapi gue gini-gini. Kalau misalkan hal-hal itu lo counter back dengan hal positif tapi nggak bisa, ya mungkin itu pada dasarnya dia memang sangat negatif. Jadi I think hindarin aja sebisa mungkin. Jangan sampai hal tersebut nular ke diri lo. Oke, masuk ke tipe orang keempat yang toxic di kantor yang harus lo hindarin adalah si kompetitif. Nah, ini gue ngalamin banget. Jadi beberapa waktu yang lalu gue masuk ke sebuah kantor dimana gue punya bos. Ini bos gue loh yang harusnya merangkul gue, kita jadi teamwork, dan gue juga gak akan bisa ngelangkahin dia gitu, karena dia tetap aja dia adalah bos gue harus nge-report ke dia langsung. Jadi gini, pada masanya dia bekerja nggak pernah dapat recognition atau penghargaan dari manajemen. Nah ketika gue masuk, dia merasa justru gue adalah kompetisi dia gitu.
kalau gue akan mengambil posisi dia dengan cepat. Dan ternyata benar gitu loh, maksudnya I'm just doing my job perfectly, sesuai standar, sesuai prosedur, sesuai yang diminta. Dan ternyata tumben nih pekerjaannya dapat penghargaan dari manajemen. Nah, parahnya manajemen itu langsung negor. Nah, kayak gini dong, dari kemarin kemana aja nih? Nah, langsung nih, orang ini merasa tersaingi ya. Dan dari rasa tersaingi ini, hal-hal insecurity itu, rasa tidak aman itu langsung timbul. Oh, jangan-jangan nih gue alamat bisa didepak nih. Oh, jangan-jangan gue bakalan dapat kerjaan lebih banyak nih gara-gara nih anak. Hati-hati, orang insecure itu banyak, apalagi orang lama yang nggak pernah pindah dari posisinya, dari satu kantor lama banget, dan dia mungkin udah aiming atau mentargetkan, oke, gue harus ke posisi ini di kantor ini dan gue nggak akan keluar-keluar. Hati-hati banget deh pokoknya. Nah, caranya menghadapi gimana? Pastikan kalau lu adalah bukan ancaman buat dia. Dalam artian gini, kerja sama tim yang bagus, tidak berusaha melakukan sesuatu yang tidak pada urusannya dan tidak pada tempatnya. Tapi ketika orang toksik yang menghadapi hal ini, dia akan ngerasa apapun yang lo lakuin itu pasti akan mengancam posisi dia gitu. Jadi kalau menurut gue, fokus aja kepada job desk lo, fokus kepada hal-hal yang mesti harus lo kerjain, dan bukan ngurusin pekerjaan orang lain. Dari situ, lo secara secara struktur organisasi akan tetap dinilai berdasarkan pekerjaan yang harus lo kerjakan gitu. Lo digaji untuk posisi ini, untuk ngerjain apa sih? Nah, itu aja yang lo urusin. Jangan sampai ngurusin kerjaan orang lain. Jangan merasa diri lo yang paling benar. Oh, harusnya kerjaannya dia begini. Oh, harusnya kerjaan dia begitu. Nah, itulah si toxic people yang merasa dirinya kompetitif. Jadinya dia terkesan kayak polisi orang-orang gitu loh. Saking terlalu fokusnya dia insecure akan posisinya dia sendiri, dia jadi kesannya kayak polisi yang ngatur-ngatur kerjaan orang lain. Jadi, kalau menurut gue, lo harus tetap fokus pada kerjaan lo aja. Kalau misalkan emang lo deliver bagus, otomatis penghargaan itu akan datang dengan sendirinya. Dan kalau misalnya penghargaan itu datang dengan sendirinya, toh itu kan kerjaan lo, bukan kerjaan dia yang lo ambil. Gitu, oke? Masuk ke poin kelima, orang yang toksik atau racun yang harus lo hindarin, which is sebenarnya salah sih kalau lo bilang lo harus hindarin, karena orang-orang di tempat kerja nggak bisa lo hindarin ya, apalagi kalau misalnya tiba-tiba dia adalah atasan lo, atau mungkin orang yang duduk di sebelah lo gitu. Itu susah. Tipe orang yang kelima ini adalah tipe orang yang suka cemburuan, suka iri hati gitu. Nah, artian gini, ini nggak ada hubungannya sama pekerjaan nih contohnya. Misalkan, oh lu ternyata dinilai lebih cakep dari dia. Pasti ada aja omongan gak enak gitu. Oh ya iyalah, dia lebih cakep, makanya si bos lebih suka sama dia. Oh, dia anak orang kaya, makanya dapat posisinya lebih tinggi dari gue. Oh, dia deket, mungkin KKN kali ya, sama orang dalam, makanya dia bisa kayak gini sekarang nih. Well, hal-hal seperti itu banyak, bukan satu dua lagi tapi banyak. Jadi ada orang yang bertahun-tahun lama stay, ini berhubungan sama poin sebelumnya nih, si kompetitif yang akhirnya jadi insecure dan jadinya iri gitu loh. How to handle untuk menghadapi orang ini adalah kuncinya sama, tetap fokus ke job desk lo. Kalau misalkan dia iri, maksudnya ya kita nggak bisa ngelakuin hal apa-apa. Kalau misalkan emang lo berprestasi tapi dia nggak berprestasi, gimana dong? Apa masa lo harus resign? Dia akan ngelakuin hal-hal yang buruk, misalkan ya ngomongin yang enggak. Nah, ini berhubungannya sama poin ke-1 nih, tukang gosip gitu. Jangan didengerin, jangan dimasukin ke dalam hati. Orang yang seperti ini tuh kayak orang yang suka cemburuan, suka iri itu nggak akan ada habisnya.
Jadi yakinkan aja kalau lo adalah teamwork bareng dia. Nggak ada hal yang perlu dicemburuin. Soal penampilan fisik gitu, itu kan ibaratnya gift dari yang di atas ya gitu. Ya kalau misalkan emang dia merasa, oh gue ngerasa gini gitu kurang cantik atau kurang lebih keren, ya lo bisa kasih masukan aja, misalkan oh sebenarnya enggak kok, you're doing fine, lo baik-baik aja, tapi mungkin begini-begini. Nah tapi hati-hatinya adalah kalau orang udah iri sama kamu tapi terus kamu kasih masukan, belum tentu orang itu butuh masukan sebenarnya dari kamu. Kamu itu mungkin hanya sekedar memberikan komen malahan, bukannya yang dia reception ya gitu, yang dia tangkap gitu. Jadi kayak oke, kayaknya skill gue ini jadi kurang cocok atau kurang bagus buat kantor, tetap aja begitu. Jadi kalau menurut gue, lo tetap fokus aja sama apa yang udah lo kerjain, dan kalau misalkan ada prestasi iri atau apa, lo rangkul. Let's make it as a teamwork gitu. Jadi tetap fokus sebagai teamwork. Oke, toxic people keenam yang paling bahaya nih. Orang ini punya kebiasaan ibaratnya merendahkan orang lain gitu. Tapi dia tidak menyadari kalau dia tuh sedang merendahkan gitu. Misalkan baru datang gitu, kita tiba-tiba, kerjaan lo apaan aja sih? Kok kayaknya waktu lo banyak waktu luang gitu. Atau mungkin, kok lo kayaknya nganggur melulu ya gitu. Emang lo ngapain aja sih gitu. Well, hal-hal seperti ini kembali lagi, lo harus pertama dari diri lo dulu nih ya. Lo harus analisa, ini orang kenapa? Kenapa dia kalau lo sapa bawaannya judes, bawaannya galak, nggak pernah bisa diajak ngobrol yang sopan? Udah lupain aja, lo nggak akan mati kok tanpa dia gitu loh. Kalau misalkannya dia galak atau menghina, ya diemin aja gitu. Mungkin dia nggak happy sama hidupnya sendiri. Bisa jadi ada trauma di masa lalu yang membuat dia jadi sangat negatif, sangat toksik. Ibaratnya gini, lo nggak akan jadi toksik kalau lo nggak mendapatkan sesuatu treatment atau perlakuan yang nggak pantas. Tapi nggak semua orang bisa menghandle perlakuan yang negatif itu biasa aja atau menghadapinya dengan positif. Mereka justru akan menjadi toxic juga gitu. Jadi kalau menurut gue, mendingan lo tetap be positive as you are. Jangan berubah, misalkan kayak lo nyapa orang selamat pagi terus dia main melengos gitu. Ya udah, itu dia. Kasihan ya, dia nggak dididik sama orang tuanya untuk jadi orang yang sopan atau nggak punya sopan santun gitu. Atau lo mau minta baik-baik, boleh minta tolong atau ngucapin terima kasih, tapi mereka nggak pernah ngelakuin hal gitu. Itu juga kasihan sih, karena biasanya orang yang semakin tinggi itu semakin down to earth harusnya. Tapi ada banyak juga yang abal-abal ya, ibaratnya palsu. Jadi kayak mungkin ya emang dia basically nggak punya attitude aja. Banyak loh orang yang sekolah tinggi tapi nggak punya attitude. Banyak orang yang etikanya jelek padahal dia pintar, dan itu membuat orang lain jadi nggak nyaman kerja sama dia. Dia nggak punya teman, atau mungkin dia jadi nggak happy. Dia disakitin terus di rumahnya oleh pasangannya atau mungkin orang tuanya, sehingga dia menyalurkan amarahnya dia ke orang lain di kantor. Lo maklumin aja, jangan ikut-ikutan jadi kesel, karena itu akan membawa dampak buruk ke karakter lo sendiri. Tapi kalau misalkan udah kelewatan, misalkan ada physical abuse atau main fisik, atau mungkin omongannya yang nggak enak banget, sebisa mungkin lo rekam. Standby aja, misalkan nih orang datang nih, langsung nih hidupin recorder, rekam. Selalu pastikan ada bukti kalau misalkan dia melakukan hal-hal atau omongan verbal yang nggak enak. Nah dari situ baru deh lo laporin ke HRD. Karena bagaimanapun HRD itu akan berusaha selogik mungkin gitu, selogikanya tuh harus sereal mungkin. Kalau nggak ada bukti, lo ibaratnya mungkin cuma ngegosip doang. Tapi kalau ada bukti, atau mungkin WhatsApp, atau mungkin email, atau mungkin rekaman suara,
atau mungkin rekaman video, itu jauh lebih baik. Jadi lo tetap pada tempatnya. Oke, memang pada intinya adalah semua toxic people itu memang susah. Maksudnya di usia gue yang seperti sekarang ini, di level gue sekarang ini pun juga gue masih banyak banget nemuin orang yang toxic. Mau mereka merasa dirinya yang paling bijak, paling senior, atau paling tua, tapi tetap aja mereka tuh kadang nggak nyadar gitu loh kalau mereka itu bikin perasaan orang lain luka. Mereka tuh nggak nyadar mereka tidak pada tempatnya. Mereka tuh nggak nyadar mereka nggak punya attitude. Itu yang kasihan banget sih. Gue sering banget nemuin orang kayak gitu, udah jelek nggak punya attitude lagi. Apa sih yang bisa lo banggain dari hidup lo? Kekayaan orang tua lo, atau mungkin KKN-nya orang tua lo untuk mendapatkan sebuah posisi. Gue sih jadi merasa lebih punya empati aja menghadapi orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena dalam kehidupan mereka nggak bahagia gitu loh. Gue pernah dapat bullying habis-habisan di tempat kerja oleh tim gue sendiri. Jadi gini, kenapa gue bisa bilang gitu? Tim gue ini adalah tim yang lama, 8 tahun, 10 tahun, nggak pernah naik jabatan, nggak pernah naik gaji karena performance yang buruk. Tiba-tiba gue masuk jadi atasan mereka. Langsung lah itu mereka meradang. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk tidak mematuhi apa yang gue minta. Tapi di satu sisi kalau gue kasih penilaian, mereka langsung protes. Bagaimanapun ya atasan yang harus menilai bawahan. Mereka langsung protes habis-habisan. Tapi kembali lagi itu, insecurities juga banyak mempengaruhi. Didikan keluarga, didikan pergaulan juga banyak mempengaruhi. Ada banyak faktor yang membuat orang menjadi sangat toksik. Rasa cemburu, iri hati tapi tidak mau ngelakuin sesuatu pada dirinya sendiri, nggak punya introspeksi. Ya, human relation atau human character is very complicated. Ada yang maunya enaknya aja, nggak mau kerja keras. Itu banyak sekali gitu di dalam dunia kerja. Jadi kalau misalkan lo nemuin sama orang-orang seperti ini, I think kalau menurut gue adalah paling gampang hindarin aja sih. Kayak bahkan sampai saat ini pun ada beberapa orang yang gue jadi nggak punya respect sama sekali. Gue berusaha sopan, kalau ada request jawab seperlunya, tapi kalau memang tidak perlu menyapa atau mendingan nggak usah, daripada lo sakit hati sendiri. Bagaimanapun kan kita juga punya perasaan ya, daripada lo udah berusaha niat baik nyapa tapi ternyata dijudesin atau digalakin atau malah dicibir, dicela, dihina. Mendingan nggak usah, hindarin aja orang-orang seperti itu daripada lo juga ikut-ikutan seperti itu. Ada juga yang muka dua, suka ngejilat pantatnya bos atau orang lain, ngegibahin, memutarbalikkan fakta. Itu banyak sekali. Di mana-mana, semua pekerjaan, semua kantor pasti ada orang seperti itu. Dan kalau menurut gue, ini kembali lagi ke spiritual ya. Seorang teman pernah bilang, kalau ada orang jahat sama lo, selalu pikirkan dua alternatif. Yang pertama, dosa-dosanya lo akan ditarik sama dia, buat dia, jadi dosa lo berkurang, dosa lo pindah ke dia. Atau kedua, pilihannya adalah amalan baiknya dia pindah ke lo. Sesimpel itu. Jadi ibaratnya gue mungkin kalau dibilang, oh kok nggak tegas, kok nggak mau nge-counter baik atau ngebalas, gue cuma mikirin dua itu lebih bagus buat spiritual gue ketimbang gue harus ngebalas orang. Itu jadinya efeknya ke gue nggak baik sih. Well, mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sorry kalau misalkan agak boring atau mungkin nggak nyambung, ya please kasih aja komentar atau pertanyaan lebih lanjut di kolom komentar ya. Well, I think that's it for today. Sampai jumpa di video gue yang berikutnya. Thank you guys, and jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye.